Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini untuk belajar mengenai kerajinan serat, terutama tekstil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal berbagai macam serat alam, bentuk-bentuknya dan lain-lain. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang serat tekstil. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Bulib akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada 2 poin, anak-anak. Yang pertama, mampu menelaah pengolahan bahan serat melalui membaca materi di buku dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses produksi kerajinan bahan serat melalui mencermati video di YouTube dengan tepat. Tujuan pembelajaran ini dimaksudkan setelah nanti pembelajaran ini selesai, kalian harus mampu menguasai 2 poin yang sudah ditetapkan ini. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, pengolahan bahan serat tekstil. Tekstil itu berkaitan dengan benang, dengan kain, seperti itu anak-anak. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum itu sama, baik dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Apa maksudnya manual? Berarti prosesnya ini dilakukan dengan tangan manusia, tidak menggunakan bantuan mesin. Itu untuk pengolahan, kita bahas satu persatunya. Langkah-langkah proses pengolahan bahan serat tekstil. Untuk mengolah bahan serat menjadi kain itu memerlukan beberapa proses anak-anak, yaitu ada 4 proses. Yang pertama, pemintalan benang. Kita ketahui kain itu bisa berasal dari serat alam, yaitu kapas dan kepompong ulat sutra. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Ini jika berasal dari serat kapas ya. Jadi kapas akan diproses menjadi benang, itu dinamakan pemintalan. Kemudian yang kedua, setelah benang itu dipintal, maka benang yang sudah dipintal tadi akan digulung dengan menggunakan alat penggulung benang. Jadi proses yang kedua yaitu penggulungan benang. Proses yang ketiga, pencelupan warna. Benang yang sudah diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna-warna yang kuat. Selanjutnya, benang yang dicelupkan dengan warna tadi dikeringkan. Cara pengeringannya bisa menggunakan bantuan dari sinar matahari, jadi dijemur. Kemudian proses yang keempat, ada penanunan benang menjadi kain. Setelah benang-benang tadi dijemur dan kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penanunan menjadi kain.
Itu anak-anak prosesnya untuk mendapatkan selembar kain. Itu yang pertama ada pemintalan, ada penggulungan benang, ada pencelupan, dan ada penenunan. Kemudian benang yang telah menjadi bahan baku, jadi sudah menjadi lembaran kain. Benang yang telah menjadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makram dan tapestri. Sedangkan kain yang menjadi lembaran kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Jadi benang-benang yang tidak menjadi kain atau yang masih terurai itu bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan makrame dan tapestri. Makrame itu apa, anak-anak? Makrame itu kerajinan simpul tali dengan menggunakan 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya, bisa lebih ya, sehingga menghasilkan sebuah karya kerajinan yang menarik. Jadi ini kerajinan simpul tali. Di sini boleh kasih contoh gambar yang benang-benang disimpul yang ada di sebelah kiri atas. Itu contoh dari kerajinan simpul tali atau makrame. Kemudian tapestri apa, anak-anak? Tapestri itu tenunan yang dibuat dari benang-benang atau serat-serat atau bahan lain yang menggunakan baik berwarna maupun yang tidak berwarna. Jadi biasanya tapestri ini bisa digunakan menjadi bahan siap pakai atau bahan pakai. Contohnya karpet, atau untuk hiasan saja dipakai untuk penutup dinding atau hiasan dinding. Contohnya boleh taruh di bagian pojok kanan atas. Itu adalah tapestri. Kemudian kalau yang ikat celup itu ada di bawah kain, itu dilakukan pencelupan terhadap warna yang dikehendaki. Itu tadi anak-anak untuk tapestri, makram, dan ikat celup. Sekarang proses produksi kerajinan bahan serat tekstil. Produksi itu berarti menghasilkan. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Kita bahas untuk prosesnya. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri sebagai berikut. Tadi sudah boleh jelaskan ya, apa itu ikat celup, apa itu makram, apa itu tapestri. Ini teknik-teknik dalam pembuatannya. Yang pertama itu ada menenun. Menenun tadi sudah sedikit boleh singgung di depan. Teknik menenun digunakan untuk membuat produk berupa kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat cepan rem atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi ya sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Jadi kalau kalian melihat orang yang menenun itu menggunakan benang-benang lungsi atau benang-benang yang masih baru jadi pewarnaan seperti di depan tadi. Yang kedua, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Itu
dengan teknik menjahit. Yang ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Ini tadi anak-anak untuk teknik-teknik dalam pembuatan atau dalam memproduksi kerajinan ikat celup, makram, dan tapestri. Ini tadi materi kita kali ini. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kira cukup untuk materi di pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.